wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Suwanto Sanjaya STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data, Program Studi Teknik Informatika Winsus Karyau. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa dengan NIM 12350123166. Saya berasal dari kelas 4E Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Winsus Karyau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai explicit cursor yang dimana itu meliputi loop, for, record, dan parameter. Baiklah, yang pertama itu konteks area dan cursors. Server Oracle ini mengalokasikan area memori pribadi yang disebut dengan area konteks untuk menyimpan data yang diproses oleh pernyataan SQL, di mana setiap area konteks ini memiliki kursor yang terkait dengannya. Dan Anda dapat menganggap kursor ini sebagai label untuk area konteks atau sebagai petunjuk ke area konteks, dan pada kenyataannya kursor adalah kedua hal tersebut. Kursor memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada implicit cursor, di mana implicit cursor ini ditetapkan secara otomatis oleh Oracle untuk semua pernyataan SQL di ML, yang dimana itu meliputi insert, update, delete, dan merge, dan untuk pernyataan select yang hanya mengembalikan satu baris. Sedangkan explicit cursor yaitu dideklarasikan oleh pemrogram untuk query yang mengembalikan lebih dari satu baris. Anda dapat menggunakan kursor explicit atau explicit cursor untuk menamai area konteks dan mengakses data yang tersimpan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai explicit cursor, di mana dengan explicit cursor ini Anda dapat mengambil beberapa baris dan tabel basis data yang memiliki petunjuk ke setiap baris yang diambil dan mengerjakan baris satu persatu. Alasan menggunakan kursor explicit atau explicit cursor ini, yang pertama, ini adalah satu-satunya cara dalam PL/SQL untuk mengambil lebih dari satu baris dari dalam sebuah tabel. Kemudian yang kedua, setiap baris diambil oleh pernyataan program yang terpisah, memberikan programmer lebih banyak kontrol atas pemrosesan baris. Explicit cursor operations. Yang pertama, ada kumpulan baris yang mengembalikan query atau dikembalikan oleh query. Beberapa baris disebut set aktif dan disimpan di area konteks. Yang kedua, ukurannya adalah jumlah baris yang memenuhi kriteria query Anda. Yang ketiga, bayangkan area konteks atau diberi nama oleh kursor sebagai kotak atau box dan himpunan aktif sebagai isi kotak. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan data, Anda harus open kotak tersebut dan fetch setiap baris dari kotak satu persatu atau blok. Setelah selesai, Anda harus meng-close kotak tersebut. Nah, untuk menggunakan explicit cursor itu terdapat beberapa step yang harus digunakan dalam explicit cursor, di mana pertama-tama Anda harus mendeklarasikan atau declare di kursor lalu menggunakan pernyataan open, fetch, dan close untuk mengontrol kursor. Setelah Anda memiliki pemahaman konseptual mengenai kursor, tinjau kembali langkah-langkah untuk menggunakannya. Saya akan menjelaskan apa itu declare, open, fetch, dan close, di mana yang pertama itu adalah declare. Declare itu kursor di bagian deklaratif dengan memberi nama yang mendefinisikan pernyataan SQL select yang akan diasosiasikan dengannya. Kemudian open itu terdapat setelah begin, di mana ini akan mengisi himpunan aktif kursor dengan hasil dari pernyataan select dalam definisi kursor. Kemudian di open ini juga memposisikan petunjuk kursor pada baris pertama. Yang ketiga ada fetch, di mana setiap baris dari setiap set aktif dan muat data ke dalam variabel. Setelah setiap fetch, exit when akan memeriksa apakah fetch akan mencapai akhir dari himpunan aktif, dan jika ya, atribut not found diatur ke true. Jika akhir dari rangkaian aktif telah tercapai, maka loop akan keluar. Kemudian ada close. Close the cursor ini akan melepaskan kumpulan baris yang aktif atau menutupnya. Sekarang Anda dapat membuka kembali kursor untuk membuat kumpulan aktif yang baru dengan menggunakan pernyataan open yang baru. Maka setelah close harus ada open lagi kalau ingin membuka pernyataan yang baru. Nah, di sini saya sudah membuat suatu contoh dari explicit cursor. Yang pertama itu kita mulai dengan declare, yaitu saya mendeklarasikan kursor untuk memilih first name dan salary dari tabel employees. Kemudian di sini nama kursornya saya buat mcursor. Kemudian ada select first name dan salary, kemudian from employees where salary 10.000, itu maksudnya untuk syaratnya itu salary itu harus lebih dari 10.000. Kemudian di sini ada variabel untuk menyimpan data yang diambil dari kursor, yaitu ada dua variabel first name dan variabel fee first name dan fee salary. Kemudian di sini menggunakan percent type, yaitu
untuk memastikan tipe datanya pada variabel itu sama dengan kolom pada tabel first name dan salary. Kemudian pada begin, setelah begin itu ada open M cursor, yaitu membuka kursornya. Kemudian saya mulai dengan loop untuk mengambil data dari dalam kursor itu. Setelah loop untuk mengambil data dari kursor ke dalam variabel, saya menggunakan fetch, di mana fetch M cursor yaitu into first name dan salary. Kemudian setelah dikira hanya itu saja data yang ingin diambil, maka saya akan keluar dari loop jika tidak lagi data yang akan diambil. Itu menggunakan exit when M cursor not found. Itu adalah untuk menutup dari loopnya. Kemudian untuk menampilkan data yang diambil menggunakan outputnya, yaitu di bms underscore output dot put underscore line. Kemudian di sini saya akan menampilkan nama, kemudian first name dan gaji, kemudian salary-nya. Kemudian end loop untuk menutup loopnya. Kemudian setelah itu saya menggunakan close untuk menutup kursor, di mana setelah open M cursor, maka setelah untuk menutupnya menggunakan close M cursor, kemudian end. Kemudian output yang akan dikeluarkan, outputnya itu akan mengeluarkan nama Stephen dengan gaji 24.000 sampai ke Michael dengan gaji 13.000. Ini gajinya itu di atas dari 10.000. Karena syarat tadi hanya 10.000 gaji yang akan dikeluarkan dalam outputnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cursors and record, di mana record ini adalah tipe data gabungan yang tersedia di PL/SQL yang menggunakan %row type untuk mendeklarasikan struktur record berdasarkan kursor. Kemudian VM record atau variabelnya akan menyertakan semua kolom yang terdapat dalam tabel employees. Nah, struktur di PL/SQL record ini terdapat beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Record adalah tipe data gabungan yang terdiri dari sejumlah field yang masing-masing field itu memiliki nama dan tipe datanya sendiri. Anda dapat mereferensikan setiap field itu dengan mengawali nama field menggunakan tanda titik di depan nama record. Kemudian ada %row type, yaitu mendeklarasikan sebuah record dengan bidang yang sama dengan kursor yang menjadi dasarnya. Seluruh record ini akan diakses dengan nama record, dan untuk mereferensikan dalam satu field yaitu digunakan notasi dot. Di sini saya sudah membuatkan contoh record, di mana saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu declare cursor QM, kemudian select from dan where, di mana kursor QM ini dideklarasikan untuk mengambil kolom employee, ID dan last name dari tabel employees, di mana department ID-nya itu adalah 10. Nah, kemudian terdapat variabel VM record yang dideklarasikan dengan tipe datanya itu %row type yang berdasarkan kursor QM. Ini berarti VM record atau variabelnya yang akan memiliki struktur yang sama dengan baris hasil dari kursor tersebut, yaitu nama kursornya ada QM. Nah, kemudian di sini terdapat blok setelah begin atau di dalam begin itu ada open kursornya hingga ke close kursornya. Nah, di sini membuka kursor dengan open QM atau kursor QM ini dibuka untuk mempersiapkan pengambilan data. Kemudian setelah itu saya menggunakan loop untuk mengambil setiap baris data dari kursor. Kemudian terdapat perintah fetch QM into VM record, yaitu mengambil baris berikutnya dari kursor ke dalam VM record. Kemudian exit when QM % not found, yaitu untuk keluar dari loop jika tidak ada lagi baris yang ingin diambil atau dapat diambil. Kemudian menggunakan end loop untuk menutup loop, kemudian close QM untuk menutup kursornya. Baiklah, di sini saya akan melakukan demo pada codingan di mana itu contoh dari record. Pertama yaitu masuk dulu ke SQL plus-nya, masukin username dan password. Kemudian set server put on, tutup supaya waktu di demo itu outputnya keluar. Kemudian add nama folder /cursor.sql. Nah, di sini keluarlah output dari contoh record tersebut, yaitu ada ID, employees ID dan last name dengan menggunakan record VM record employee dan VM record last name. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cursors for loop.
Kursor for loop ini memproses baris dalam explicit kursor. Ini adalah jalan pintas karena ketika kursor dibuka, sebuah baris diambil sekali untuk setiap iterasi dalam perulangan. Perulangan akan keluar ketika baris terakhir diproses dan kursor akan ditutup secara otomatis. Perulangan atau loop itu sendiri diakhiri secara otomatis di akhir iterasi saat baris terakhir telah diambil. Di dalam sintaks yaitu terdapat record nameless adalah nama record yang dideklarasikan secara implisit sebagai name cursor % type. Kemudian ada cursor nameless adalah pengenal PLSQL untuk kursor yang telah dideklarasikan sebelumnya. Anda dapat menyederhanakan perkodean Anda dengan menggunakan perulangan for kursor alih-alih menggunakan penyataan open, fetch, dan close. Perulangan for kursor ini secara implisit menyatakan penghitung perulangannya sebagai sebuah catatan yang merepresentasikan sebuah baris yang diambil fetch dari database. Perulangan for kursor ini ada open, sebuah kursor berulang kali fetch deretan nilai dari set aktif ke dalam bidang dalam catatan, kemudian ada close, kursor ketika semua baris telah diproses. Di sini saya telah membuatkan suatu contoh dari penggunaan cursor for loop di mana pertama itu ada declare. Di dalam blok declare itu terdapat cursor QRM dengan nama cursor itu QRM, kemudian dengan select employee ID dan last name dari tabel employees dengan department ID-nya itu sama dengan 10. Kemudian selanjutnya dalam blok begin itu terdapat for dengan nama kursor, nama variabelnya itu adalah VM record di dalam kursor QRM. Kemudian saya menggunakan loop untuk menampilkan datanya, kemudian menggunakan VM record.employee ID untuk di dalam output di BMS-nya, kemudian VM record last name, kemudian end loop. Dari codingan ini atau contoh ini saya dapat menarik kesimpulan yaitu ada 3. Yang pertama, tidak ada variabel yang dideklarasikan untuk menampung data yang diambil dan tidak ada close into yang diperlukan. Kemudian yang kedua, pernyataan open dan close tidak diperlukan juga karena mereka terjadi secara otomatis di dalam sintaks ini. Dan yang terakhir, di dalam loop Anda bisa mengakses data yang diambil menggunakan nama record dot nama kolom. Contohnya yaitu VM record, ya karena nama record itu VM record dan nama kolom itu employee ID. Begitupun untuk yang last name, berarti VM record dot last name. Nah, di sini saya sudah melakukan demo dari contoh mengenai for loop, penggunaan for loop record, yaitu setelah saya demokan maka mengeluarkan output itu ID-nya itu adalah 200, 225, 226, dan 227 dengan last name itu adalah Wallen, Hernandez, Ricci, dan Saikawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cursor with parameter. Parameter adalah variabel yang namanya digunakan dalam deklarasi kursor. Ketika kursor itu dibuka, nilai parameter akan diteruskan ke server Oracle yang menggunakannya untuk memutuskan baris mana yang akan diambil ke dalam set aktif kursor. Ini berarti Anda dapat membuka dan menutup explicit kursor di mana beberapa kali dalam satu blok, atau dalam eksekusi yang berbeda pada blok yang sama, mengembalikan set aktif yang berbeda pada setiap kesempatan. Perhatikan contoh di mana Anda mengoper location ID ke kursor dan kursor tersebut mengembalikan nama-nama departemen di lokasi tersebut. Defining cursors with parameter syntax, yaitu setiap parameter yang dinamai dalam deklarasi kursor harus memiliki nilai yang sesuai dalam pernyataan open. Tipe data parameter sama dengan tipe data untuk variabel skalar, tetapi Anda tidak memberikan ukurannya. Kemudian nama parameter ini digunakan dalam clause aware pada pernyataan select kursor. Di dalam sintaks, nama kursor ini merupakan pengenal PLSQL untuk kursor yang dideklarasikan. Parameter name adalah nama sebuah parameter, data type itu adalah tipe data scalar dari parameternya, kemudian ada select statement adalah pernyataan select tanpa clause into. Kalau di sini saya akan membuatkan suatu contoh mengenai cursor with parameter. Setelah declare itu saya memasukkan nama, membuka kursor dulu dengan nama kursornya itu cure country. Kemudian saya masukkan nama parameter yaitu p region id dengan data type number. Yes, dimana saya di sini men-select country id dan country name from dari tabel countries, di mana
region ID-nya itu sama dengan parameter. Nah, di sini ada variabel itu v-country record dengan cure country, nama kursornya menggunakan persen per type. Dalam begin yaitu kita open dulu kursornya, yaitu open cure country, kemudian masukkan nilainya 5. Kalau menilai menggunakan loop, berarti kalau ada loop ada end loop. Karena open cure country berarti ada close cure country. Di dalam loop ini saya memasukkan perintah fetch cure country into nama variabelnya nama record, kemudian exit when ini karena dibuat not found karena kalau nggak ada lagi yang ingin dikeluarkan. DBMS output control recordnya dot country ID, nama variabel recordnya dan nama kolomnya. Kemudian di sini tambah lagi control record dot country name, save, scale plus, keluarlah outputnya itu country ID-nya itu ada 54, 591 sampai ke 594 dengan country name-nya itu ada Department of Guiana, ada Argentine Republic, dan prosedur successfully complete. Baiklah, dari contoh tadi, maka saya akan menarik kesimpulan bahwa cure country adalah kursor yang dideklarasikan dengan satu parameter, yaitu p-region ID yang bertipe data number. Kemudian parameter ini memungkinkan kursor untuk menerima nilai region ID-nya itu secara dinamis saat kursor itu akan dibuka, sehingga query di dalam kursor dapat menyesuaikan hasilnya berdasarkan nilai yang diberikan. Dan pada pernyataan ini, kursor cure country dibuka dengan memberikan nilai 5. Terdapat pada open cure country terus dibuka dengan nilai 5 sebagai argumen untuk parameter per region ID-nya. Ini berarti query yang ada di dalam kursor akan mengambil sebuah baris dari tabel countries di mana region ID-nya itu bernilai 5. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai eksplisit kursor, di mana yang meliputi itu ada for, loop, record, dan parameter. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video ataupun dalam pengucapan dan penjelasan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.